solusi dengan harga tadi kompos ya, harga pupuk naik. Sekarang udah naik luar biasa kan? Harga pakan naik. Pakan naik luar biasa. Orang kan sering berhenti itu kan karena pakan misalnya gitu. Ini adalah alternatif ya. Dan ini peluang untuk dibisniskan dan peluang untuk bukan hanya bisnis tapi peluang alternatif pakan untuk nggak usah beli lagi lah. Dan juga mungkin solusi untuk sampah sayuran. Betul. Kan gudang-gudang sayur itu ketika misalnya luar biasa kan dibuang saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hisday semuanya, berjumpa lagi dengan saya Harwan Iskandar dengan berbagai macam perbincangan, dan hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya, teman saya, yaitu Mas Repo Aji. Oke. Selamat. Gimana kabarnya nih Mas Repo? Amin, alhamdulillah sehat ya. Itu mendadak ya ini. Hari ini kita todong aja nih Mas Repo nih untuk diajak ngobrol di Hisday. Jadi Hisday ini Mas, memang salah satu media yang saya buat sebenarnya untuk menjadi jembatan bersilaturahmi. Jadi ada alasan saya itu misalnya berkunjung dengan teman, sahabat, tokoh misalnya kan untuk berbincang. Tetapi memang ini didokumentasikan, sehingga memang perbincangan itu bisa terrecord ya. Mungkin kalau misalnya perbincangan itu yang hal-hal yang misalnya inspiratif, sehingga itu nanti bisa juga berbagi kepada yang lain kan gitu. Nah sekarang ini mau tanya dikit lah sama Mas Repo. Ini sekarang aktivitasnya apa nih Mas? Semenjak jadi pengangguran buangan dari Jakarta, inilah paling membuat sesuatu yang bisa disampaikan ke masyarakat. Apa yang pengalaman saya keliling selama ini keliling Indonesia, salah satu yang belum ada di Kepayang, itu sesuatu yang saya bawa dan untuk inovasi yang ada di sini Mas Banda. Karena selama ini kan memang ITES bekerjanya itu berkaitan langsung dengan petani ya. Iya benar. Ya dengan petani. Jadi orientasi kami bahwa kalau kita mau jujur bahwa pertanian yang ada di Kepayang atau di Bengkulu umumnya itu masih jauh ketinggalan dengan pertanian di daerah lain. Iya. Dari sisi infrastruktur ya, satu umpama bicara kalau kita di luar saya mau butuh pupuk jenis ini dengan kandungan seperti ini mudah cari, umpama di Jawa terutama Jawa. Di Bengkulu, di Sumatera itu di Medan lebih mudah, atau di Padang itu mudah. Pada saat di Bengkulu umpama saya mau cari kandungan NPK yang 0, 15, 20 itu nggak ada. Jadi kita harus meramu sendiri. Sedangkan tanaman itu berbeda tanaman, berbeda fase, itu memerlukan makanan yang berbeda. Ya, umpama kita bicara yang ada di sini, umpama kayak bicara tanaman cabai, orang pakai standar menggunakan NPK 16 atau 15. Sedangkan belum tentu bahwa setiap fase itu pupuknya seperti itu aja. Iya. Nah, makanya di sini harus kita pandai meramu. Pada saat fase vegetatif berarti kita nambah dengan urea sedikit. Sedangkan kalau di luar itu sudah ada, sudah siap. Kita beli untuk vegetatif ini. Iya. Yang hanya lebih tinggi, hanya lebih tinggi. Hanya yang 20, 11 atau P-nya. Kalau sekarang itu kan aktif sekarang lah dengan aktivitas Mas Repo hari ini di komunitas peduli lingkungan ya. Komunitas peduli lingkungan Humus Terjang Rekayasa Dekompos ya itu. Dan sekarang tuh kalau yang dilakukan aktivitas di kegiatan ini apa aja nih Mas? Kompos satu, kompos itu betulnya ada 3 sumber saya untuk membuat kompos. Satu, fermentasi menggunakan bakteri yang biasa menggunakan Bacillus atau yang ada di dalam E4 yang dijual bebas. Kalau kami buat sendiri akhirnya. Buat sendiri sekarang ya. Terus yang kedua menggunakan maggot. Maggot yang ini tadi ya. Ini adalah nanti apa kelebihan dan kelemahannya akan saya sampaikan. Yang ketiga adalah casting, cacing.
Ya, betulnya yang sedang dikembangkan adalah masih maggot sama fermentasi ya. Fermentasi. Pakai bakteri. Hmm. Kelebihannya bahwa menggunakan maggot itu lebih cepat mas terurai, terutama sampah sayuran dan buah-buahan. Itu hanya waktu 2 minggu sudah selesai. Ya, kelebihannya 2 minggu sudah selesai jadi kompos. Iya, Walaupun nanti ada proses berikutnya. Nah, sedangkan dengan fermentasi bakteri dengan volume yang 2 ton 3 ton itu perlu waktu 35 sampai 45 hari proses fermentasinya itu. Dengan upaya dibolak-balik sekali balik lah. Umur seminggu awal atau 10 hari awal kita balik sudah selesai itu dan itu jadi waktunya bisa 2 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat dengan ini. Jadi dari sisi waktu maggot lebih bagus. Ya. Tapi pada saat produksi yang menggunakan bakteri itu rendemennya kurang lebih sekitar 70%. Umpama kita tergantung bahan ya. Kalau umpama rasio antara rendemen itu kita buat 1 ton bahan, nanti jadi komposnya tinggal berapa? Jadi berapa lagi ya? Ya. Kalau rendemen 50% berarti tinggal setengah ton. Kalau menggunakan maggot, terutama buah-buahan, sayuran itu rendemennya cuma 20%. Rendemennya itu ya. Iya, umpama 1 ton bahan dari tomat, dari ini, ya. dari 1 ton cuma 200 kilo. Atau 150 kilo, 15 sampai 20. Ini kan bisa menggunakan sampah rumah tangga dan sebagainya. Betul. Itu kita bicara mengenai kelebihan maggot. Iya. Mengapa? Lah bahannya apa aja? Bisa sampah keluarga tadi, sisa nasi, daun apapun. Tadi ini menggunakan rata-rata dari gudang sayur sama pasar. Kita seleksi, kita yang organik kita buat. Ini yang anorganik ya kita keluarkan. Nah, itu produksinya dia hanya 15 sampai 20% tadi saya sampaikan rendemennya. Tapi hasil sampingnya itu ada maggot. Nah, justru maggot itu sendiri ada nilai ekonomi juga. Ada nilai ekonominya ya. Nah, kelebihan maggot sebagai sumber nutrisi terutama adalah protein sangat tinggi 40 sampai 50%. Nah, solusi dengan harga tadi kompos ya harga pupuk naik. Sekarang udah naik luar biasa kan? Harga pakan naik. Pakan naik luar biasa. Orang kan sering berhenti itu kan karena pakan misalnya gitu. Ini adalah alternatif ya. Dan ini peluang untuk dibisniskan dan peluang untuk bukan hanya bisnis tapi peluang alternatif pakan untuk nggak usah beli lagi lah. Dan juga mungkin solusi untuk sampah sayuran. Betul. Kan gudang-gudang sayur itu ketika luar biasa kan dibuang saja itu. Karena kenapa? Misalnya giliran terong nggak ada harga misalnya, atau tomat nggak ada harga, kan semuanya dibuang. Iya. Gitu. Dan saya tukang nampung ini kalau sekali tampung itu ya di gudang itu terong sampai 10 karung, timun 20 karung, cabai itu sampai 10 karung, banyak, tomat puluhan mobil tuh berapa kali saya tampung. Nah sekarang tuh sudah produksi dan dijual sekarang. Iya, salah satunya kami ada beberapa perusahaan perkebunan yang sudah membuat MOU ya. Membuat MOU dengan itu atas nama ini tadi tuh. Iya, atas nama HRD. HRD ya. Ya. Humus Rejang Rekayasa Dekompos. Iya. Kalau tingkat petani sendiri? Petani konten kita masih dalam tahap sosialisasi nyampaikan, terutama pupuk bukan komposnya tapi POC-nya, pupuk organik cairnya. Kami sedang kembangkan. Dan beberapa orang tertarik, tapi kadang-kadang mindset ya orang pada saat ini barang murahan. Iya. Warga pasti nggak bagus. Padahal dia nyoba bagus terus. Saya membandingkan dengan pupuk yang dibeli, oh iya Pak bagus, tapi kayaknya buatnya sederhana kok nggak percaya gitu. Iya. Malah nggak yakin gitu.
Itu yang kehidupan manusia. Pada saat dikasih harga mahal, dia malah beli. Gitu ya. Jadi seolah-olah yang mahal itu bagus, menjamin gitu kan, bagus. Padahal juga sebenarnya belum tentu juga. Ada juga yang saya kan lama di perusahaan marketing. Saya tahu bagaimana setting pricing ya, menyeting harga itu. Udah. Ya itu kan tahu. Ini kalau pas kita salah men-setting terlalu murah, orang nggak mau beli malah. Kita mahal dengan kemasan cakep dengan ini, padahal dalamnya sama. Itu bisa berubah 180 derajat. Lu nggak mau umpama 1 bulan bisa jual umpama, mohon maaf, cuma 30 ton, 40 ton. Pada saat kita rubah bisa 200 ton. Dengan harga yang 2-3 kali lipat naiknya. Ya itu kadang mindset customer memang seperti itu, terutama kita bicara petani. Terus kalau apa sih sebenarnya yang memotivasi lah Mas Repo nih, yang memotivasi nih hingga sekarang ini bergerak, ini luar biasa saya pikir. Satu, kalau sudah pensiun satu mempensiunkan diri. Jadi kemarin itu pensiun dini lah kira-kira begitu. Ya, saya mengundurkan diri karena rumah sudah nggak ada orang lagi. Oh iya, tinggal berdua aja lagi. Tinggal berdua. Satu itu anak sudah keluar, alhamdulillah sudah lulus ya. Dua-duanya di luar nggak mau pulang karena langsung kerja. Yang satu kuliah, jadi harus merantau. Rumah tinggal istri. Dan itu yang membuat kita pulang, dan saya punya obsesi satu bahwa ilmu itu kalau tidak selalu diterapkan, ilmu tidak selalu kita ya kita mau bicara jujur, kalau kita nggak mau baca lagi nanti lupa. Kita kan sudah itu umur lah. Dan ini kreasi dan mudah dan ada di lingkungan kita bahannya. Tinggal kita mau apa enggak. Dan saya bentuklah kelompok tani. Saya bentuk kelompok tani, terus saya bentuk ini komunitas. Ini kalau komunitasnya siapa aja tuh? Betulnya dari turunan kelompok tani ya. Kelompok tani. Pada saat masih mau enggak, itu saya bentuk komunitas. Ya betul, lokal sini kayak Pak. Ini Mbah Wagiman tadi. Ini adalah yang ngerjakan dia semua. Yang ngurusin ngurusin magot, macam-macam. Mas Surono itu yang ngangkutin bahan. Ini lingkungan saya aja semuanya. Terus yang akademisi saya pakai Dr. Reflis ya. Dr. Reflis itu nanti dia bagian memberikan masukan-masukan. Terus saya juga ngajak ini master si Markus, Pak Markus yang ahli kimia saya masukkan. Karena setiap ini diuji lab, kami minta diuji kandungan apa. Kalau kurang berarti harus saya campur dengan apa. Jadi bukan hanya ini kotoran hewan, diproses, fermentasi, digiling, hancur, sudah selesai enggak. Itu kita harus uji kandungan. Lakukan uji kandungan macam-macam ya. Tergantung kebutuhan, sehingga kita akan tahu, komposnya HRD ini loh kualitasnya, dan uji labnya ini kan jelas. Nah, itu selalu variasi kan. Ketiga, selalu konsultasi dengan manajer sarana sebagai yang calon customer atau yang akan pengguna, apa yang kurang, hasil trialnya apa. Kurang ini Mas ini ya. Itu. Enggak sembarang, kita uji coba sudah hampir 1 tahun yang lalu. Karena proses untuk kebun teh itu memang perlu 40 hari terus dibetulin lagi itu memang nggak segampang itu. Terus kemudian dampaknya 1 tahun apa secara produksi nurun apa naik kan? Nah, itu walaupun itu hanya kalau 1 tahun kan belum bisa menggambarkan karena data, tapi kita kan punya sampling kontrol yang lain nggak sempat bagaimana itu. Nah, alhamdulillah didukung oleh Bupati. Saya sampaikan Bupati support dari sisi apa? Kekurangan tempat, dibuatkan tempat. Dibuatkan tempat sama pemerintah. Iya. Terus perlu apa lagi mesin? Saya carikan bantuan mesin untuk pencaca, grider atau pengayak akan dibuatkan. Saya pikir kan akan sangat membantu karena memang kita Kepahyang ini kan potensinya kan semuanya pertanian kan. Dan
Kemarin Bupati sampaikan dia masalah di sampah, ya pas lah aku ngomong inilah, Iya. ini solusinya. Solusi terhadap sampah. Benar, Iya. benar, benar. Dan saya punya bisnis plan memang sampai 2022 fokus di organiknya. Fokus di organik ya. Nanti yang 2023-24 kita merambah yang anorganik kayak plastik, kardus semuanya itu. Yang kertas akan kita garap dan saya sudah disiapkan tanah dengan beliau itu untuk saya mendekati tempat sumbernya di TPA nanti. 1 hektar hektar saya siapkan untuk membuat itu proses itu. Dia mendaur ulang. Mendaur recycle. Iya, recycle ya. Itu baik sampah plastik dan yang lain. Semuanya. Ya, gitu ya. Ini adalah ruangan pilot project. Nah, terus depan nanti yang gedung itu 1000 meter persegi itu nanti itu sebagai pengembang sini. Jadi ini proses belajar, kita kembangkan nanti diperbesar sana lah. Kita bukan pemain satu-satunya, Mas. Kami tidak akan produksi sendiri, karena kami melibatkan masyarakat atau bank sampah yang sudah ada di Kepahyang. Bank sampah. Ya, bank sampah yang selama ini pasif, sedangkan luar biasa bantuan dari pusat atau provinsi itu. Kalau nggak salah bank sampah itu 600 juta, tapi mohon maaf sampai sekarang nggak ada pasif. Alasannya apa? Waktu saya tanya, yang komposnya nggak ada yang beli, Pak. Aku lihat mana hasil komposnya, saya lihat dari kadar air dengan bahannya apa saja, saya tanya sampah sama masyarakat. Oke, berapa mau jual? 1000, Pak, nggak ada yang beli. Yaudah, kamu produksi banyak-banyak, kita MOU nanti akan yang beli. Jadi Mas Repo yang beli. Iya. Oke, ini yang akan kita susun nanti kita launchingkan pada saat ulang tahun Kepahyang. Nanti ulang tahun Kepahyang di 2022. Iya, jangan kita paskan. Kebetulan pabrik sudah selesai, mungkin bulan depan sudah kita nanti launching pabrik sekaligus kita membuat MOU bareng dan kita beli. Dan sebelum MOU kami MOU ke masyarakat, ke plasma ya, gitu. Dan juga MOU ke calon pembeli. Ya kami nggak ngambil untung banyak. 1000, kamu sudah untung 1000 sudah apa sudah dapat. Saya tahu modal kan bahan nggak ada. Iya. 1000 kami beli. Berapa banyak Bapak butuh, berapa kamu produksi kan? Iya. Nah, bisa bank sampah yang dibentuk oleh desa, ini individu. Nah, karena bahwa kami nanti membuat sebagai pilot project. Jadi ini masyarakat datang suruh belajar, ini loh. Ini membuat kompos dari maggot, ini membuat kompos yang fermentasi belajar. Kamu mau ada pekaraan di belakang nggak makan waktu saya ngomong. Kamu yang seperti untuk bio pakai bakteri itu cuma minggu pertama kamu balik, habis itu tutup lagi sudah selesai. Pas 35 hari 40 hari kamu buka ke tangan, kalau lihat sudah dingin. Iya. Sudah dingin, masak, udah setor sama kami. Mau saya belajar itu, Mas. Ekonomi rakyat itu akan karena kan gini, kita ini terlalu banyak yang saya lihat itu ya, kalau dekat dengan kami itu ya, misalnya itu sampah sayuran memang. Kan banyak gudang-gudang sayur tuh. Itu kan sampai satu mobil dibuang kan gitu kan. Berarti saingan nanti sama kami. Enggak, saya kan belajar sama dia aja. Enggak hujan aja. Saingan. Nanti biar Mas Repo yang tampung, biar kami olah kan gitu, ya di desa. Enggak, justru Waalaikumsalam. Bentar. Oke. Kira-kira harapannya nih. Apa harapannya nih ke depan nih? Baik pada masyarakat. Satu yang terpenting, inovasi seperti ini dan ini peluang. Kalau kita bisa ngapain harus kita beli. Iya. Sebagai petani. Kalau waktu yang tersita ini tidak terlalu banyak menyita inovasi ini, saya contohkan yang kompos lah. Berapa waktu yang tersita? Nggak banyak. Saya ngomong untuk maggot itu hanya kontrol pagi ada makanan nggak, kita kasih makan. Udah sore sudah selesai 18 hari, 20 hari kita beli. Bedakan
mana komposnya saya beli, mana magotnya saya Mana beli. magotnya? Hmm. Itu kalau magot dijual Saya kemana tuh? satu untuk magot itu bisa dijual dalam bentuk fresh. Itu makanan ikan. Ya, 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 ya. Biasanya Ayam, ikan. ayam, ikan, terus untuk burung. Karena ini proteinnya nggak setinggi ulat Hongkong, ya makanya nggak berbahaya untuk ikan burung ya. Iya, iya, iya. Terus kemudian dalam bentuk beku ya kita keringkan, bisa. Kita keringkan jadi bentuk kering ya, bukan beku ya, kering bisa. Yang ketiga adalah bisa dibentuk dalam bentuk tadi dalam bentuk dicampuran untuk bikin pelet, dibuat nugget campur dengan dedak, semuanya dibuatkan pelet. Itu Luar biasa. jadi ini support dari Bupati dan Kepala Dinas Perikanan kemarin sudah datang. Oke, Mas, apa perlu dibantu dari sini ya? Kalau memang ini solusi untuk pakan ikan, Iya, pakan ayam, kamu belum ada mesin. Ya kalau memang itu disupport akan saya buatkan. Dan itu bukan saya diamkan, buatkan terus sampaikan ke masyarakat, loh ini lo bisa. Iya, iya. Bentuk kelompok-kelompok tani, yang kelompok tani ternak, kelompok tani ikan, ini kita buat. Itu Mas, jadi ini solusi. Oke, sahabat-sahabat HD, saya pikir ini adalah perbincangan awal saya dengan Mas Revo. Insya Allah kedepannya akan dilanjutkan dengan perbincangan Mama lain. enzim nanti banyak, ada ekoenzim banyak yang perlu kita sampaikan. Nanti kita akan diskusi lagi dari lain pembicaraan, dan tentu kita juga nanti mungkin akan belajar dengan beliau bagaimana sih sebenarnya ngurusin magot. Karena potensinya sangat luar biasa kan di tempat kita ini, untuk bisa kita kembangkan secara bersama-sama gitu. Dan saya pikir ini adalah sebuah solusi untuk sampah. Ya, ada solusi bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat dengan ekonomi kreatif. Saya pikir kan gitu ya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian pembicaraan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Mas Revo terus sehat dan terus bisa mengembangkan inovasi-inovasi ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan petani. Bagaimana petani bisa mengurangi biaya produksi, ya kan, bisa mendapatkan pupuk yang mudah dan murah, tetapi juga berkualitas, dan kemudian secara ekonomi pendapatannya bisa bertambah. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih nih Mas Revo atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pakai UP sehingga itu tempat penjemuran. Iya, kerupuk apa ya? Sampai kan punya kreasi daun kopi yang dikeringkan, makanan itu. Ini jadi selain higienis tidak ada debu. Tapi ini simpel kok membuatnya, nggak susah. Dan kalau yang satu ini bisa tingkat, bisa ini ditambah lagi, nggak panas sekali. Ini pakai plastik UP atau plastik biasa. Ya? Ini rengginang. Rengginang. Ya. Sehingga dia lebih higienis, nggak ada debu. Terus kedua lagi pada saat hujan kita nggak usah tergesa-gesa, biarkan aja, nggak ada masalah. Sehingga hasilnya lebih optimal dari sisi kering dan dari sisi kebersihannya. Jadi dia bisa lebih terjaga kebersihannya. Itu panasnya juga lebih maksimal mungkin ini Mas. Jauh, karena UP luar biasa. Ini karena UP itu dia hanya menahan hujan aja. Sinarnya full masuk ke dalam, dan dengan tutup seperti ini otomatis tingkat derajat kepanasannya lebih tinggi. Kalau di luar saya lihat di daerah Sengkuang, di luar kedinginan, kalau kita masuk greenhouse yang dari UP itu bisa keringetan. Ya. Ini satu, yang betulnya simpel sih, cuma antara mau buat apa enggak aja kalau. Iya. Iya, alat penjemuran, wah keren ini. Yang untuk home industry
Iya, iya, iya. Ini bisa 5 tingkat. Bisa 5 tingkat. Ya nggak ada masalah. Kalau ukuran anunya tetap bisa disesuaikan ya? Ya sesuaikan. Nah, saya kan mengukur berdasarkan lebar tampah untuk kebutuhan pribadi. Oh iya, iya, iya. Arti kalau misalnya untuk kopi dia bisa diperbesar, Bisa, kan? ya. Greenhouse itu yang di atas tuh 10 kali 20 malah. Kalau di kopi itu biasanya dijual dijemur di tempat kita kan sampai sebulanan ya. Iya. Ya yang terbuka Kalau kadang cuaca hujan misalnya. cuaca. Dengan ini full hanya 2 minggu 10 hari 12 hari. Kemudian Panas hujan nggak usah sibuk-sibuk ini udah. Satu, tenaga lebih efisien ya, sehingga kita pada saat hujan nggak usah sibuk. Kedua lagi kualitas akan terjaga karena tidak kehujanan, tidak tidak kehujanan terus jamuran akhirnya kualitas turun. Nah ini kan aman. iya, 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 iya. Yang ketiga ada dari kebersihan, kalau dijemur kan Di udara tanah terbaik dan debu sebagainya masuk. itu ya. Sehingga ini akan lebih menjamin lebih higienis. Gitu. Ini hiasan vanili yang menghasilkan uang. Harga vanili berapa, Mas? Vanili sekarang ya? Nah, Ini kalau untuk vanili internasional harga sudah 6 juta, 7 juta per kilo. per kilo. Per Nah, kilo ya. ini seperti ini bisa kalau kami ini bisa sampai 1,5 kilo, 2 kilo. Per batang. Per gitu. batang per tahun. Per batang per tahun. Nah, dengan harga internasional 6 juta di Indonesia atau di Kepayang 2 juta aja. Kemarin 2,5 juta. 2 juta aja. Jadi per batang ini bisa 2 juta. Bisa berapa? 3 juta per tahun. Per tahun per batang. Kalau kita punya 10 batang udah ekivalen dengan kopi berapa hektar. Kalau bibit sekarang? Bibit 10.000 yang kelas yang vanili FA1 ya. Nah, itu cuma 10.000, 15.000 dengan petani langsung dapat. Enggak mahal. Nggak mahal ya? Ada kemauan aja, Mas. Iya, 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 iya. Ini ekoenzim. Apa namanya? Ekoenzim. Ekoenzim. Ya, ini Pak. Ini dibuat tanggal 16 kemarin. Iya, 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 iya. Ini kandungannya nanas, bembam, kedondong. Ini limbah rujak, Mas. Limbah? Rujak, orang jualan rujak aku tampungin limbahnya tuh, kulitnya, bijinya, masukkan sini. Limbah rujak masukin di sini. Nah, coba Mas. Ini yang coba sampai nih. Nah, gasnya nih. Oh iya, Bau iya, iya. harum nggak? Gimana baunya? Iya ya. Nggak boleh dibuka lama, Mas. Oh itu ya, belum boleh dibuka lama ya? Ya nggak boleh. Dia karena menggunakan bateri anaerob, bateri yang menggunakan bukan pakai oksigen ya, dia karbohid, CO2-nya dia pakai. Iya, 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 iya. Jadi harus ditutup rapat. Harus ditutup rapat ya. Bateri untuk mengendalikan fusarium dan juga pertumbuhan. Yang ini pupuk apa nih? Ini POC-nya dari urin kelinci. Pupuk organik cair. Nah, Dari? urin kelinci, Urin air kelinci. kelapa, cucian beras, Iya, iya. limbah. Iya. Yang ini apa tuh? Ini sumber nitrogennya. Ini sumber nitrogen. Iya, N nitrogen. Dari dedaunan, biasanya dari daun yang muda-muda itu. N-nya kita isolasi, bisa kita keluarkan. Terus ini dari isolasi fosfor dan kalium, sumber VOC. Iya, 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 iya. Dari kapan Mas mulai aktivitas ini? Ya awal udah setahun bina kelompok ini sama. Ini koenzim yang mau selesai nanti untuk bulan 18 Agustus. Ekoenzim nanas, jambu, mangga, timun, bengkuang, jeruk, pisang. Ya. 1 Desember nanti panennya. Ini dilem jadi nggak bisa. Makanya pakai aerasi dia ini. pakai selang ya? Selang, jadi nggak usah buka tutup. Iya, 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 iya. Ini udaranya keluar. Salah satu untuk proses
fermentasi harus menggunakan bahan yang untuk makanan bakterinya lah, bahan makanan bakterinya. Kita pakai, umpama saya pakai E4 ya, bateri dari E4 ini makanan awalnya. Betulnya tanpa ini pun bisa, lambat tapi. Nah, pakai ini lebih cepat. Ini apanya ini Mas? Anunya itu? Tetes tebu itu Tetes untuk, tebu ya? bahan makanan awal untuk Bakteri. Ini penjemuran kompos. penjemuran Yang kompos. sudah jadi, yang campur dengan kotoran hewan. Ya ada tai kambing Itu macam-macam. kompos semua fermentasi. Iya. Ini dijemur. Setelah jemur nanti di grinder tuh dihaluskan. Nah, terus difermentasikan lagi di sana itu. Dicampur dengan dari limbah atau sampah pasar dan gudang sayur. Nah, itu. Tuh, Mas. Wah keren Mas. Itu fermentasi pakai bakteri. Nah, ini Pakai fermentasi bakteri. ini menghasilkan kompos pakai maggot. Sudah selesai panen, Mas? Maggot. Ya. Sudah panen, ini yang terakhir aja. Ini maggot. Maggot itu. Nah, ini loh, ulet ini, Mas. Nah, ini. Oh, maggot. Ini. Iya. Ini apa aja medianya nih Mas kalau ini? Oh, Maggot ini limbah kotor ini, sampah organik. sampah organik. Ini pisang, daun pisang. Sampah rumah tangga aja ya kira-kira Boleh, ya, gitu ya? nasi bekas apa itu. Terus bakteri awalnya itu? Bukan bakteri, ini maggot itu adalah BSF, Black Soldier Fly, lalat hitam yang dari Amerika Latin. Dikembangkan di Indonesia sama Profesor Dr. Agus Papan untuk makanan ini, Mas. Iya. Biasanya ini kering, ini basah kebetulan. Nah, biasanya kering hobi. Ini yang basah. Jadi maggot ini bisa untuk makan ayam, ikan juga bisa Mas artinya ya? Sumber protein 40%, Mas. Sumber protein 40%. Jadi kalau orientasi ke depan, tahun depan kami buat pelet dari bahan bakunya salah satunya maggot. Di samping dedak, pala teri atau maggot adalah sumber proteinnya. Untuk kaliumnya kan pala teri atau dari cangkang bekicot apa keong. Nah, nanti ke depannya seperti itu. Ini maggot. Ini kami kembangkan. Itu yang dewasanya di atas tuh. Mau lihat lalatnya di atas tuh. Oh boleh teman, lihat lah. Lihat lalat maggot ya. Maggot. Ini untuk nyaring ngambil telurnya. Telur maggot itu. Iya. Oh, apa ya Mas ya? Oh lalat hitam ini Mas ya? Iya. Oh lalat hitam ini. Nanti telurnya di sini. Oh dia bertelur di media itu. Setelah ini. Ini lalat ini dari mana itu Mas? Dulu beli telurnya. Terus kita nelurkan sendiri. Untuk pengembangan pakan luar biasa juga ini ya, potensinya luar biasa. Belum panen. Ini biasanya telurnya di sini, sela-sela sini. Sekarang belum. Bentar lagi lah, besok ini. Baru ada telurnya itu. Baru dipanen. Belum ada. Belum ada telur maggotnya. Oke, belum nampak. Kalau sudah dipanen nanti. Ada ini yang letakkan telur kecil-kecil nih di karet-karet nih. Iya. Nih di tengah-tengah dalam nih. Oh yang kuning-kuning Kuning itu. ini.
hidupnya tuh yang jantan. Ini habis netas jantan kawin langsung mati. Ini mati sudah bukan karena ini kawin ya, ini kawin. Oh. Oh, bukan mati nih. Kawinnya seperti itu. Iya. Ini Mas, ini kawin. Nih. Nih. Nah, Iya. habis kawin dia langsung mati yang jantan. Oh, yang jantan mati. Betinanya nanti setelah bertelur 3 hari, 4 sampai 5 hari dia telur terus mati juga. Oh. Tempat. Saking semangatnya Bupati support, dibuatkan tempat di depan. Dapur. Ini cuka sama asam. Cuka sama asam tuh jeruk ya kalau orang sini ngomong. Oh iya. Ini 2 minggu sudah selesai. Sedangkan ini banyak Mas. Fungsinya banyak sekali untuk pengaruh ruangan, untuk membunuh ini virus. Iya. Hand sanitizer saya kan nggak pernah beli, buat sendiri. Oh, hand Ini salah satunya itu. Nah, ini Pak. Ini mau lihat ini. Ini sudah kurang, ini sisanya mau jadi prepupa nih. Nah, udah, mau jadi prepupa. Tuh.